Pelajaran terpenting yang kami bisa share dari 11 tahun pernikahan. Buat yang mau menikah, pikir lagi 2 kali. Kenapa? Kami akan bahas lengkapnya di video hari ini. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gua Samuel dan ini istri gua Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk share video ini, komen, subscribe untuk support terus channel kami. Video hari ini disponsori oleh Padma Hotel Semarang, hotel bintang 5 di pusat kota Semarang yang cocok banget untuk bisnis, transit, atau staycation bareng keluarga. Kali ini udah yang ketiga kalinya kami stay di Padma Hotel Semarang. Dan hotel ini jadi hotel favorit kami karena banyak hal. Yang pertama udah pasti makanan enak, servisnya sangat amat ramah yang genuine dari hati, khas Padma. Dan terutama yang paling penting banget nih karena Kids Club-nya itu sangat-sangat care sama anak-anak. Fasilitasnya macam-macam, mulai dari kolam renang air hangat yang pakai saltwater chlorinated system, yang bikin airnya tuh lebih nyaman di mata, di kulit, dan rambut. Juga ada water park, kids club, juga gym dan berbagai pilihan kamar untuk keluarga kecil maupun besar. Buat kalian yang lagi kepengen quality time bareng keluarga atau ngerayain momen spesial, Padma Hotel Semarang wajib banget jadi pilihan kalian. 4 Oktober kemarin kami merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-11. Dapat apa kalau 11 tahun menikah? Piring cantik dan Yang kemarin dapet sepatu ya. Saling dapat sepatu. Saling dapat sepatu, saling menghadiahi sepatu. Netizen dapat pelajaran, dapat hikmahnya. Kami tiap tahun kayaknya bikin ya video tentang pernikahan. Tahun lalu bikin 10 lessons from 10 years of marriage. Kalian bisa lihat videonya nanti kami taruh di atas. Belajar apa kami dari ulang tahun pernikahan yang ke-10 di bulan ke-10 di tanggal 10? Enggak. Tahun ini kami mau ngomongin tentang hard work. Marriage is hard work. Kenapa tadi aku buka videonya bilang buat yang mau menikah pikir-pikir 2 kali, karena banyak kayaknya semua termasuk kami dulu waktu baru mau menikah tuh mikir menikah itu ya kayak Cinderella story gitu ya. Semacam garis finish gitu ya. Semacam garis finish. Jadi aku akan menikah. Begitu sudah menikah semuanya akan selesai. Aku akan bertemu dengan pangeran, pangeran akan bertemu dengan putri cantik, semuanya akan indah bahagia selamanya. Ternyata itu salah besar saudara-saudara ya. Pernikahan itu kami pernah bilang di podcastnya Aryo dan Uca bahwa pernikahan itu hard work, kerja keras. Dan kerja kerasnya sebenarnya banyak gitu ya. Tapi apa aja kerja keras yang paling kami rasain penting dalam 11 tahun membina rumah tangga ini. Jadi di sini ada 6 poin yang kami udah coba summarize, kami udah coba diskusikan. Kira-kira poin-poin ini yang kita bisa bagi buat jadi sharing buat kalian ya. Yang pertama dan terutama adalah emotional hard work. Nah ini yang masih berpikir bahwa kalau cari pasangan bisa jadi semacam bantal emosional gitu kan. Kalau lagi bete, capek bisa dilempar semua, dibuang semua ke pasangan, terus diabsorb gitu kan semua emosi negatif jadi ganti emosi positif itu tidak selalu benar ya. Karena kadang-kadang pasangan kita juga kan manusia, dia juga punya kepusingannya sendiri, masalah hidupnya sendiri, challenges-nya sendiri, dan gak selalu pas kita lagi butuh emotional support, dia siap untuk menjadi emotional support. Dan sebaliknya, nggak selalu juga dia pas lagi butuh emotional support, kitanya siap jadi emotional support. Apalagi nanti nih ya, wah kalau udah punya anak kan, apalagi satu kepusingan. Jadi dalam 11 tahun menikah ini yang paling banyak belajar itu sebenarnya mengontrol emosi sih, aku pribadi ya. Karena kita berdua itu beda banget cara ngomong, cara pembawaannya. Sam itu kan sangat slow, jalannya pelan gitu. Kayak padahal udah buru-buru nih, dia jalannya bisa pelan, santai gitu. Kayak Kakung yang di film Zootopia itu Dia mau ngekap ini lama gas lah itu dia tidak ingin meneteskan keringat satu tetes pun gitu. Pokoknya tenang aja pelan gitu. Sedangkan kalau aku sangat cepet gitu kan, kalau jalan cepet gitu, sering keserimpet, sering jatuh gitu. Ya kan bener kan, daripada keserimpet mendingan pelan-pelan ya guys. Ya cuman kan kadang-kadang ya gemes gitu, ya ampun orang santai banget gitu. Terus juga jadi ngomong pun sama, kalau aku ngomong kan cepet sampai suka, ya memang suka belibet sendiri kalau saya bilang kadang-kadang kecepetan
otaknya gitu, mulutnya nggak ngejar gitu kan. Otaknya mikir apa, Yang baru mulutnya kejadian ngomong apa. dibahas. Dan Sam tuh kalau ngomong pelan gitu kan, karena, "Ayo intinya aja Sam, buruan," gitu. Jadi, apa ya itu secara emosi kan kadang-kadang suka nggak sabar ya, nggak sabar dengan Sam yang pelan banget. Terus ya udah jadi belajar bahwa harus lebih tenang. Ya itu susah sih, jujur itu susah banget ya sampai sekarang untuk menurunkan kecepatan berjalan dan berpikir dan berbicara itu susah banget, dan tapi ya itu sesuatu yang kita harus ketemu di tengah Hard ya, work tadi, hard work tadi. belajar. Dan yang satu hal lagi yang aku sadar bahwa memang nggak bisa semua hal kita tumpukin ke pasangan gitu, terutama maksudnya tadi emotional. Kalau kita lagi ada emotional apa ya, kalau kita lagi ada pusingan gitu ya, ada emotional baggage yang kita bawa dari luar ke rumah, dan selalu pasangan itu siap. Jadi ada baiknya juga kita, apa ya, ada outlet-outlet emosional lainnya selain pasangan gitu ya. Jadi ini tips nih ya, tips gitu ya. Mungkin kita ada hobi kah gitu ya, ada teman-teman curhat lain, tentunya kalau bisa yang jangan yang lawan jenis ya Bu, gitu. Kalau misalkan yang cewek ya kita sama teman-teman cewek lainnya gitu ya, emotional outlet-nya. Mungkin yang cowok-cowok juga sama. Nah itu ngebantu banget gitu ya, karena nggak selalu siap nih di rumah untuk kadang-kadang dua-duanya tegangan tinggi dan kita emang harus rilis, apa ya, buang segala sampah emosinya itu di tempat lain ya, dan memang itu yang harus dilakukan. Yang kedua adalah communication hard work. Communication hard work ini kalau buat aku adalah menyadari bahwa style communication kita emang berbeda. Style communication aku yang tadi Klau bilang kayak kakung itu pelan-pelan, kalau Klau lebih cepat tat gitu. Kadang dia lebih ke ujungnya intinya apa. Nah seringnya yang terjadi adalah dia ngerasa dia udah ngomong sesuatu dengan jelas. Padahal yang keluar di mulutnya itu 1-2 kata doang. Jadi kita yang berasa mendebak-nebak nih, ini orang sebenarnya mau kemana gitu. Dan kadang berhasil, yes gitu kan. Kadang salah, kalau salah ya gue kena diomelin gitu. Tapi selama itu terjadi ya at the end of the day kan, meskipun ada gesekan-gesekan harus diingat bahwa ini istrimu yang nanti malam kamu sharing kasur, kamu akan lihat mukanya yang penuh iler besok pagi. Jadi udah jangan dibuat tajam, suasananya jangan dibuat nggak enak gitu. Yang penting kamu ya udahlah, kira-kira udah selesai masalahnya atau kira-kira tugas yang ingin tercapai sudah tercapai. Ya udah berlanjut dengan hari itu gitu. Kadang juga, "Enggak, tadi kamu ngomong gini." "Enggak, aku ngomong gitu." Nah itu kan jadi berantem yang tidak enak ya. Jadi basi gitu karena cuman he said aja gitu sampai sampai apa, sampai kiamat pun akan bertahan pada pendirian masing-masing. Jadi mendingan kalau udah nggak ada berantem yang tidak berkualitas seperti itu ya mendingan selesai. Mendingan ya udah kamu percaya yang kamu percaya, aku percaya yang kamu percaya, ya udah. Nah itu hard work. Karena sekarang bisa ketawa-ketawa tuh teman-teman lihat, tapi Kesel pas ya. lagi terjadi kesel gitu dan ini bukan, "Oh kami sudah lulus." Kemarin masih kejadian, tadi pagi masih kejadian. Jadi ini bukan sesuatu yang kalian bisa, "Oh ya udah nanti paling ini 5 tahun pertama menikah udah selesai." Enggak guys, terjadi terus dan ini hard work terus. Jadi pernikahan tuh ya kalian harus ngusahain tiap hari gitu kalau emang masih mau sama orangnya, kalau emang masih melihat value dalam keluarganya, itu hard work dalam komunikasi itu penting banget. Yang ketiga adalah teamwork. Nah ini juga sesuatu yang Susah ya? susah dan kita banyak belajar sih dari awal pernikahan. Tapi satu hal ini yang benar-benar aku bersyukur ya aku ketemu San, adalah dia orang yang sangat tidak, apa ya, apa tuh kalau itu cowok, ini ya apa, patriarkis Patriarki. ya, patriarki, dan dia Aku kan laki, aku nggak boleh pegang kayak ya gitu-gitu. nggak boleh masuk dapur, nggak boleh cuci piring. Terus dia nggak kayak begitu. Jadi Terus dari awal, dan terus dia bukan yang kayak tipe, "Oke karena gue laki-laki, gue harus memutuskan dalam rumah tangga, lu dengerin aja," gitu, aku lah "Gue kepala, kamulah kaki," gitu. kaki. Enggak, Kaki di kepala, kepala di kaki. jadi tidak seperti itu ya. Nah, satu hal yang ku-impress dari Sam adalah kalau komunikasi sama dia, bisa eye to eye. Jadi nggak yang Terus? ya jadi nggak yang kayaknya dia, tinggi banget di atas merintah-merintah atau sebaliknya gitu, yang apa, kalau zaman kita dulu kan 10 tahun lalu suka ada ucapan tuh suami-suami takut istri gitu kan. Nggak juga kayak begitu, karena aku juga nggak mau suamiku takut sama aku, ya kan? Kan pengennya kan jadi temen aja gitu, saling respect aja. Jadi dari awal enaknya adalah kalau sama Sam apapun bisa diomongin gitu. Dan akhirnya teamwork itu waktu kita menghidupi kehidupan rumah tangga itu kerasa banget sangat membantu. Karena kenapa? Karena semuanya jadi bisa ngomongin nih tugas rumah tangga. Siapa yang mau nyuci piring, siapa yang mau ngepel, siapa yang mau cuci kamar mandi, kita bisa omongin secara terbuka. Oke, misalkan kayak aku, "Aduh sore banget nih,
aku nggak bisa banget kalau kayak buang-buang sampah, terus cuci kamar mandi yang kayaknya enggak gitu kan, slimy-slimy gitu, kayak aduh nggak bisa deh, sorry banget nih. Tapi kalau yang lain kayak sapu pel, setrika, cuci piring, masak itu oke, nggak apa-apa. Jadi bisa ngomong kan enak sama Sam, terus Sam juga bisa bilang, oke apa yang dia mau kerjain dan dia nggak mau kerjain. Kalau memang Sam bisa kerjain ya dia kerjain, kalau emang dia nggak bisa kerjain ya udah oke kita coba cari solusi lain, apakah panggil helper yang pulang hari untuk kerjain hal-hal atau house chores tertentu yang kita berdua nggak suka kerjain. Nah, itu semua bisa ngomongin. Sama juga dengan ngerawat anak. Bisa ngomong nih ke Sam, "Aduh Sam, sorry banget nih, gua udah segini lagi meletus kayaknya emosi, udah capek banget, udah ngantuk banget, nggak bisa nih, sorry nggak bisa pegang Ana dulu, boleh nggak nih gantian 1 jam? 1 jam gua mau di kamar istirahat, cooling down, tolong gantian, nanti kita switch lagi, oke nggak apa-apa." Nah itu bisa ngomong sama Sam yang kayak gitu. Atau kayak sesimpel, "Oke gue mau keluar dulu sama temen-temen nih, hari ini ada ulang tahun, mau kumpul-kumpul, boleh ya?" Gitu. Nah entar gantian gitu ya. Jadi apa ya, maksudnya pembagian tugas di rumah tangga tuh enak gitu ya, karena kan ini menurutku keluarga atau rumah tangga kan sebenarnya itu berdua ya, kita couple-nya tuh berdua. Jadi kalau misalkan cuma satu orang yang decide juga pusing juga ya, kayak meledak juga gitu, semua-semua dipikirin sendiri. Tapi kalau misalkan bisa dibagi 2, jadi ya lebih lebih inilah merasa tidak sendirian dalam ngejalanin gitu ya. Dan buat aku sendiri tadi kau mention soal diizinin kayak pergi keluar sama Izin. temen gitu. Aku ngerasa dia nggak butuh izin sebenarnya. Jadi lebih ke ngasih tahu supaya aku siap gitu. Oh kalau dia nggak ada kan berarti aku harus ekstra apa-apa nih sama Hana atau apa harus prep gitu. Jadi lebih kepada tag teamnya tuh jalan gitu. Bukan kayak posisi saya lebih tinggi, posisi dia lebih rendah apa gimana. Mau beli kaset TS tolong approval-nya gitu. Enggak gitu, tapi lebih ke ya udah kasih tahu gitu. Terus kita komunikasi terus karena secara apa ya, secara ekonomi juga di rumah tangga ini kayak dua-duanya tuh menghasilkan dan dua-duanya tuh ada andil ekonomi. Jadi kayak kita nggak pernah ngelihat, oh kamu nih breadwinner, kamu harus kamu harus saya hormati dan segala macam ya. Lagi-lagi aku percaya Tuhan bisa berkati kita lewat siapa aja, lewat suami bisa, lewat istri bisa dan yang penting komunikasi jalan dan rukun gitu, itu lebih penting ya. Saling Dan respect ya. saling menghormati gitu. Yang berikutnya adalah self hard work ya, belajar mengimprove diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa lu kan udah menikah sama gue ya terima gue apa adanya gitu. Betul juga to some extent, tapi orang yang kita nikahi itu Samuel dan Claudia umur 25 tahun. Itu 10 tahun yang lalu. 10 tahun sudah berlalu dan kita udah belajar jadi orang yang lebih baik, kita udah belajar punya know-how yang lebih banyak tentang pernikahan, kita udah belajar baca buku-buku tentang pernikahan, lihat konten-konten tentang pernikahan dan segala macam. Jadi secara knowledge kita udah nggak sama lagi dan secara maturity itu kita udah jadi orang yang lebih baik sebenarnya. Jadi kalau dibilang kamu harus terima aku apa adanya terus nggak mau berubah tuh selama menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu menurut aku sorry to say sangat egois ya. Karena nggak mungkin ada orang yang dalam hidupnya tuh nggak mau bertumbuh sama sekali tuh, bahkan kita di kantor kan dituntut untuk bertumbuh kan, kita dituntut untuk punya KPI, kita dituntut untuk targetnya naik tiap tahun gitu. Bagaimana kalau dalam pernikahan kita statis aja gitu-gitu aja kan, what kind of relationship is that gitu ya, tanpa ngejudge ya, tapi ini pandanganku pribadi seperti ini. Jadi buat aku self work is very important, dan menjadi pasangan yang mau terus jadi pasangan yang lebih baik for the sake of this family, for the sake of relationship, itu lebih baik gitu. Dan kita punya kok kapasitas untuk terus belajar dan untuk terus jadi pasangan yang lebih baik, asalkan kita tetap mau open minded dan mau belajar, gitu. Iya, dan mungkin selain itu juga musim hidup kita kan terus berubah ya. Tadi yang kayak saya bilang waktu kita menikah 25 tahun, masalahnya mungkin masalah fresh grad, masalahnya mau bangun karir, kejar karir, terus ya ini here we are 10 tahun kemudian musim hidup kita juga udah berubah kan, udah ada anak, terus mungkin juga orang tua sudah lebih tua yang mungkin sudah harus lebih banyak kita perhatiin, kita rawat, ya dinamika karir juga udah nggak lagi mungkin, fresh grad yang kayak harus climbing the ladder banget, tapi mungkin sekarang lebih navigating work life balance gitu ya. Kita juga ya udah kita juga harus lebih mungkin perhatiin kesehatan kita sendiri gitu ya, bukan cuma sekedar kejar karir dan uang lagi. Jadi nggak mungkin kita stay the same person 100% throughout the years gitu ya. Pasti kita berubah. Ya tadi itu berubah bisa jadi berubah lebih baik, bisa jadi berubah
lebih tidak baik bisa aja berubah kan nggak mesti jadi baik atau enggak ya, bisa aja kita jadi suka makanan yang lain, kita jadi suka style berpakaian yang lain, dan itu kan, it's okay gitu ya, it's okay. Tapi yang paling penting adalah tadi yang seperti saya bilang, kita jangan sampai kehilangan sense of self gitu, jangan sampai kita pikir, "Oh ya udah married nih, udah nikah, udahlah selesai," gitu kan, aku nggak usah, I don't have to work on myself anymore, kan udah laku nih, udah sold, oke, tidak no return, no refund gitu kan. Tapi enggak gitu kan, we work on ourselves for the sake of ourselves first and Ya, foremost gitu kan. Karena if you yourself are not happy, nggak mungkin lah pasangan bisa happy, nggak mungkin anak-anak bisa happy ya. Jadi kita juga harus, kita sendiri, what makes us content, apa sih yang membuat kita merasa penuh, merasa apa ya, cukup cukup, merasa happy. merasa happy, satisfied with ourselves. Ya hidup aku nih, aku mau ngapain ya, aku mau kejar apa ya, dan again kayak misalnya soal masalah kesehatan ya, aku mau mau nggak sih aku punya tubuh yang lebih sehat, yang bisa lebih fit, bisa main dengan lebih apa ya, dengan lebih bebas gitu kan, bisa yang lebih aktif gitu dengan anak dan pasangan, dengan di bidang keuangan juga sama, kita mau nggak sih belajar untuk bisa lebih bertanggung jawab, untuk bisa lebih ada self control, nggak keseret-seret gitu ya sama arus pergaulan atau Ya. arus, konsumtif. Itu semua kan butuh, eee, ini ya self exercise gitu. Kita perlu disiplin sama diri sendiri gitu. Jadi perlu diingat bahwa walaupun sudah menikah pun tetap harus work on ourselves first and foremost ya. Do what you like, kalau ada hobi ya lakukan hobinya, kalau ada passion dan mungkin dikejar passion-nya. Tentunya again kalau udah menikah kan bukan lagi hidup sendiri ya, tapi Mhm. kita udah membagi hidup kita dengan pasangan, kalau udah ada anak dengan anak, jadi tentunya semuanya harus diatur gitu. Tapi jangan sampai, you stop working on yourself gitu. Ya. Maka dari itu, poin ke-6 adalah working on romance. Nah, working on romance ini susah dibayangkan buat teman-teman fresh grad yang masih meletup-letup cintanya gitu ya. Apa Meletup working on itu romance? Apa itu? nggak tahu deh. Mau ngejayus ya? Tapi putus ya? Iya, apa buat teman-teman yang ngejayus lagi. Buat teman-teman fresh grad yang sedang penuh cintanya gitu kan, lagi dalam sisi romantis-romantisnya gitu kan. Apapun juga. Lagunya Rizky Febian yang baru kan, Alamak gitu kan, 9 kali hidup milihnya kamu terus gitu. Wah, luar biasa sekali itu. Dada Tapi ini isinya kita 1 kali hidup aja bosen loh sebenarnya. Ada loh momen-momen bosen kayak, lu lagi ya? sama kelakuannya pasangan tuh ada yang bikin kita bosen gitu. Oh gitu. Ada, Oke gitu. oke oke. Kayak tadi pagi ya. Udah gue bilang. Ya udah, anyway, tapi kita harus usahain romance, work on romance. Nah, jadi work on romance maksudnya gimana? Maksudnya make time untuk date, make time untuk pacaran, make time untuk pergi berdua tanpa anak. Itu memang mahal dan susah banget kalau udah menikah dan punya anak ya. Tapi kalau kita nggak usahain, lama-lama tuh rasa rasa cinta yang meluap-luap itu, rasa romantis itu, kalau nggak ada, kalian jadi kayak partner aja. Kalian jadi kayak Housemate. roommate, iya. Oh, kita hidup bersama, aku bagian nyapu, kamu bagian ngepel, aku bagian setrika, kamu bagian nyuci. Jadi lama-lama apa ya, nggak ada rasanya gitu menikah, ya udah, she is a good roommate, she gets the job done, bersama dia rumah ini berfungsi dengan normal dan jadi bersih dan jadi teratur, tapi saya nggak kenal lagi dia siapa, saya nggak bisa lagi membuat dia, senang ketika saya peluk dia, masih nggak senang? Saya nggak bisa membuat dia lagi, happy ketika saya beliin dia bunga, ketika saya ucapin selamat anniversary dan segala macam. Ayo bapak-bapak, ya ini tugas bapak ya, nyosor gitu kan. Kalau dulu Ngejar. mengejar senang gitu ya. Kalau sekarang jangan ngejar yang lain ya Pak ya, atau, berlama-lama dengan hobi ini catatan buat diri sendiri ya, main PS harus Batasin. dijatah, kalau nggak bisa sepanjang malam. Nah sama gitu, istri juga perlu mungkin dipeluk sebelum tidur gitu ya. Jadi itu, ya kesadaran dan hard work. Hard work karena kan kalau ngikutin maunya kan main PS. Main PS sampai mata perih, sampai tiduran di sofa main dah gitu kan. Tapi kan udah bukan bujangan lagi Pak, udah bukan orang yang nggak ada tanggung jawab lagi kan, ada istri, ada anak. Jadi tapi itu bukan kayak, wah bijak sekali kok Sam gitu. Enggak, itu usaha juga. Gue kayak,
anjir nih game lagi seru-serunya, di tengah-tengah belum sempat ke-save. Nanti kalau ini Dipanggil-panggil ngulang gitu. lagi gitu, udahlah matiin lah daripada panjang gitu. Matiin, besoknya main PS lagi misinya ngulang lagi, susah ngulang lagi, nggak apa-apa lah. Tapi kan lebih penting mana, istri apa Red Dead Redemption 2 gitu kan, lebih penting istri gitu kan tentunya. Ini kasih sound effect malaikat-malaikat. Ya, boleh beli ini approval, siap beli Siap. Jadi buat saya, romance is hard work juga, harus usaha gitu ya, ngomong hal-hal yang manis, ngomong hal-hal yang, apa nih gue juga udah sering ngomong dulu itu kan. Tapi itu istri perlu dengar tiap hari, tahu dia cantik, tahu dia dicintai gitu. Jadi ngomong, ucapkan gitu. Dan mungkin, saya ada yang bilang istri saya nggak romantis. Bohong Pak, itu karena nggak biasa aja. Kalau udah biasa lama-lama pasti seneng. Nggak ada perempuan yang nggak suka dibilang cantik, dipuji, dikejar. Itu nggak ada perempuan yang nggak suka menurut saya. Jadi ya kalau belum ketemu formulanya ya coba dicari sampai ketemu dengan hard work tadi. Iya, kayaknya itu bukan cuman untuk perempuan aja ya, atau pria juga sama nih. Masa ada sih pria di dunia ini yang kalau ada yang sayang-sayang, perhatiin gitu kan, dia nggak seneng, pasti ada. Ya jadi sama lah, tadi seperti yang saya bilang ya, maksudnya bukan cuman bagian bapak-bapaknya juga nih, tapi ibu-ibunya tuh juga sama. Ya memang ibu-ibu tuh biasanya lebih, apa ya, ribet gitu kan, yang dipikirin banyak, yang diurus tuh kayak banyak gitu belanjaan, besok mau makan apa, habis ini apa, nyusun itinerary, ini oke jemput anak pertama les, terus ini antar anak kedua, yang ini vaksin, yang ini kayaknya banyak gitu ya, penuh. Terus kayak udahlah suami kan udah gede dia bisa urus diri sendiri, oke urus sendiri gitu. Tapi kita juga harus mengingat gitu ya bahwa ya ini adalah pasangan yang sama, yang kita juga harus ada invest waktu dan invest perhatian. Tentunya mungkin yang nggak perlu kita invest kita se-invested itu ke dia ke si anak ya at most of the time. Beda sama anak lah ya. Tapi tetap harus dijadwalin gitu ya, tetep kalau emang karena kalau kita cuman go with the flow udah capek, udah malam, udah tidur, udah kagak usah ngomong lagi lah, udah, nggak usah hari Minggu weekend pun pergi, udah nggak usah rapi-rapi juga lah, cuman pergi sama dia doang gitu. Ya tapi ya it needs hard work, it needs hard work to keep the romance alive, to keep the love alive. Jangan sampai juga ya kita take things for granted gitu, terus nanti kayak, "Ya kok gini amat ya," gitu kan, "this marriage is kayaknya kok datar banget ya, nggak ada lagi apa, percikan-percikannya," gitu ya. Itu kan Tukang las dong percikan. ya jadi ya itu semua kan nggak bisa tiba-tiba ada Hilang, gitu, atau atau tiba-tiba ada, hilang. iya. Ya, itu semua kan harus dimulai gitu, Betul. kita WhatsApp yang ini, yang lucu-lucu gitu, terus yang ya itulah dibangun lah, you know lah, yang kayak dulu pacaran awal-awal tuh kita naksirnya sama dia gitu kan, terus gimana interaksinya, kegemesan-kegemesannya waktu itu ya coba diingat-ingat lagi dan recreate lagi. Dan ya ini salah satu hal yang kita lakukan juga kali ini adalah staycation nih. Iya. Nah, tentunya kita sebagai frugal couple ya kan nggak sembarangan dong, nginep-nginep di hotel mahal ngapain gitu kan, hotel bintang 5 tapi kami try to make time, kalau liburan ya kita terutama kalau liburan lokal nih ya kan di sini kan hotel bintang 5 bagus-bagus dan ya dibandingin keluar negeri ya sangat-sangat value for money gitu. Dari segi servis, dari segi makanan, kamarnya. Jadi kita juga udah beberapa kali nih nyoba tinggal di hotel bintang 5, di Bandung, di Semarang, di Jogja, Jakarta, dan gak banyak yang impresif jujur ya. Satu hal yang buat kami penting banget dalam memilih hotel itu harus ada kids club-nya. Kenapa? Karena kami berdua kan again gak ada nanny ya. Nggak ada, opa oma yang tinggal serumah yang bisa bantu jaga tuh nggak ada, bener-bener cuma bertiga dan kalau mau liburan itu ya kitanya juga pengen libur dari jaga anak kan, pengen istirahat juga nih, pengen copotin dulu juga sebentar topinya sebagai mama, sebagai papa, pengen pacaran juga gitu. Sepasang kekasih. Betul. Nah kalau misalkan kids club-nya itu Nggak memadai. iya kayak orang tuanya harus ikut jagain lah. Kalau gue yang jagain ngapain gue jagain di kids club gitu kan, gue jagain aja di rumah gitu ya lebih enak. Terus udah gitu dari permainannya, dari activity-nya, kalau cuman dikasih tontonan dipasangin TV gede-gede gitu ya again ngapain jauh-jauh ke sini ya di rumah aja gitu, kalau kayak gitu. Ya jadi,
seneng kalau ketemu, kids club yang kakak-kakaknya itu kayaknya atentif banget, inget namanya gitu. Hana juga jadi mau ngobrol sama dia, main sama dia, terus activity-nya banyak, ada bikin, "Oh, hari ini bikin apa, bonekaan pakai tangan, entar besok bikin baling-baling." Pokoknya sebenarnya nggak susah, nggak mahal gitu, cuman Potero mikirin gitu, apa ya yang menarik buat anak-anak. Jadi kita tuh walaupun harus bayar, oke ini agak mahal gitu ya, tapi kita merasa, "Oh, we get the value that we paid for." Gitu, pulang bener-bener happy, anaknya happy, "Wah, tadi seru banget Ma, main di kids club, aku bikin ini, bikin itu, bikin ini, Kakaknya baik banget," gitu, "berenangnya seru banget." Terus juga orang tuanya, "Oh ya, lumayan deh tadi, bisa 2 jam, 3 jam napas, taruh dulu tadi topi papa mamanya, terus pacaran, bengong." Kadang-kadang cuma bengong, cuma ngopi, cuma ngobrol berdua, tapi itu Iya, itu menyenangkan. Iya. Iya, jadi buat kami kalau staycation itu sekarang kategori utama yang dicari itu kids club-nya, bukan makanan, bukan service ya, meskipun penting juga gitu. Cuman buat kami, unfortunately nggak semua hotel nyediain kids club yang di level yang kami mau. Dan untuk Padma Hotel Semarang, ini kami udah ketiga kali nginep di sini dan selalu happy dengan kids club-nya. Dan Hana tuh kayak reunian sama Miss di kids club-nya tiap kali ke sini karena selalu masih diinget namanya, terus kayak bahkan ditanya balik, "Hana masih ingat Kakak nggak?" Hana masih ingat. Dia tuh ada activity yang berkesan banget, jadi mermaid di kolam renang gitu. ini 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu. Jadi itu berkesan sekali buat dia sampai sekarang dan selalu dia tanya, "Kalau kita ke Padma Semarang, bisa nggak mermaid? Bisa nggak mermaid?" Gitu. Nah jadi ke sini tuh jadi ada sesuatu yang ditunggu-tunggu dan buat dia istimewa banget. Dan buat aku bukan cuman karena Padma bekerja sama di video ini berkolaborasi, tapi from the bottom of our heart, aku ngerasa ini hotel yang kalian bisa consider banget buat kalian yang bawa keluarga, buat kalian yang bawa anak-anak kecil, buat yang rombongannya agak besar, mereka juga punya family room. Jadi di dalam kamarnya itu ada kamar kalian dan kamar anak-anak untuk 2 anak, bisa bunk bed, tidur di atas dan di bawah. Itu tematik ya, wallpaper-nya beda, kasurnya bentuknya juga beda, kayak masuk ke dalam castle, ada tempat kamar mandinya sendiri, ada tempat lemari gantungan baju sendiri. Aku tuh gemes banget ngeliatin si Hana jadi rajin ngerapiin baju. Dia kalau buka baju tuh jadi kayak, "Oke, aku rapiin, digantung, pelan-pelan dirapiin, terus baru digantung." Jadi buat Hana juga kayaknya sesuatu yang berkesan ya, nginep di Padma Hotel Semarang kali ini. Dan ya, jadi kembali lagi ke point of hard work in marriage, it's, celebration time, Iya, air putih dulu. air putih dan Coca-Cola, celebration time. Buat yang kayak aku nih mikirnya semuanya harus dihemat-hemat, semuanya harus di-frugal-frugal, dan ini it's been a long way for me coming here gitu, sampai bisa, "Oke, boleh yuk kita ada Hana libur sekolah seminggu, kita oke staycation deh 2 malam di hotel yang bagus." Itu long way banget perjalanannya, yang karena dulu tuh kayak, aduh sayang banget loh. Untuk mengubah kebiasaannya maksudnya ya? Nggak usah, iya nggak usah lah kasih bunga-bunga tuh kayak gitu, nggak usah gitu. Karena dulu memang segitunya ya gitu, pas-pasan itu kalau ada uang lebih mendingan ditabung aja gitu ya untuk kita waktu itu ya, untuk kita nikah, itu untuk beli rumah dan sebagainya gitu. Tapi again setelah 10 tahun menikah dan, ya puji Tuhan bersyukurnya secara keuangan juga sudah lebih stabil, aku jadinya harus belajar ya, membiasakan diri sendiri bahwa you have to spend juga loh in this relationship, you have to invest juga, nggak bisa semuanya dihemat-hemat, semuanya nggak usah ngusahain, udah nggak usah lah, bunga nggak usah, staycation nggak usah gitu, karena lama-lama Jadi kering jadi hubungannya. kering, iya bukannya jadi kering, bunganya ya hidupnya tuh jadi kayak, ya udah gitu, kayak ini terus semuanya, semua uang ini nggak terlihat capek-capek terus buat apa juga gitu kan, bukannya kita juga harus nikmatin juga gitu. Menggunakan uang itu sama-sama dengan orang-orang yang kita sayang juga bukan sih gitu, karena kan ya uang nggak bisa dibawa mati ya. Lagian tentunya makanya ini one thing tentunya sudah financially stable, tapi yang kedua itu juga mindset-nya gitu, karena sebenarnya uangnya kalau dibilang uangnya udah ada, ya udah lumayan ada juga gitu ya dari beberapa tahun lalu gitu, tapi kayaknya masih belum 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 rela. bisa, iya belum rela gitu, belum melihat value-nya gitu. Tapi ya belajar bahwa memang perlu yang kayak gini-gini berdua untuk kadang-kadang, oh ya tinggal di ini hotel yang bagus, enak juga ya berenang, santai. Ada perubahan suasana, terus ya inilah ya bunga, oh ya bunganya bagus ya makasih ya, ya memang itu bunganya mahal, memang itu,
bunganya tidak bisa tumbuh selama-lamanya, beberapa minggu juga layu, tapi ya it is a celebration of love and life kan, yang memang semuanya juga di dunia ini nggak ada yang permanen ya. Ya udah memang enjoy gitu, kita enjoy small wins, celebrate small wins. Memang harus di-invest juga ya, tentunya within reason, within budget. Jadi mudah-mudahan kalian bisa melihat bahwa semua hard work ini worth it dalam hubungan kalian. Tentunya ujung-ujungnya kan itu, kalian membangun keluarga, membangun rumah tangga yang buat kalian tuh, ya ini yang aku pilih, yang ini aku mau. Sesuatu yang kita lihat dan kita rawat, tentu pelan-pelan akan jadi berharga gitu ya. Awalnya mungkin kita merasa nggak kenal sama orang ini, terus jadi suka, terus jadi ingin bersama-sama terus, ingin menikah. Nah, perjalanannya tuh nggak selesai di menikahnya, tapi bagaimana merawat pernikahannya setelah itu berlangsung, itu juga jauh lebih penting sebenarnya, jauh lebih penting dan jauh lebih susah, karena kan jatuh cinta dan mengejar sampai dapat itu kan natural ya di laki-laki ya. Tapi kalau sudah dapat, nah untuk mengejar terus, nah itu kita perlu belajar dan Jatuh itu cinta kita perlu terus usaha ya. ke orang yang sama gitu Betul, katanya kan. marriage is falling in love with the same person every day for the rest of your life. Cie. Apa artinya? Tanya Google. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat Fatma Hotel Semarang atas kolaborasinya dengan kami berdua di video hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman juga bisa punya pernikahan yang penuh petualangan dan penuh kerja keras. It's all gonna be worth it. Thank you guys so much for watching. Take care and see you guys in the next video. Bye-bye.